Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita bersama-sama menyimak testimoni oleh Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 2 periode dari tahun 2008 hingga tahun 2018 yang juga merupakan Ketua Umum Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar Indonesia. Kepada yang terhormat Dr. Tuan Guru Bajang Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi LCMA dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, yang saya hormati Ketua Senat UIN Alauddin Makassar beserta seluruh anggota Senat, Bapak Rektor yang saya muliakan, pimpinan dan anggota Dewan Guru Besar UIN Alauddin Makassar, saudara saya yang saya cintai dan saya banggakan, Profesor Dr. Haji Andi Adrus LCMA, dan seluruh keluarga besar beliau yang hadir pada kesempatan ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, guru-guru saya yang saya muliakan, sahabat-sahabat saya tidak dapat sebutkan satu persatu, namun semuanya saya takzim, saya takrim, dan saya muliakan. Saya doakan mudah-mudahan beliau-beliau semua dan kita semua selalu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Ketika Pak Rektor kemarin menyampaikan kepada saya untuk tolong nanti Tuan Guru ya yang menyampaikan testimoni begitu. Nah, sejak itu saya agak bingung ya, mau ngomong apa tentang sahabat dan saudara saya. Saya takut terlalu subjektif ya. Tetapi kita diajarkan oleh agama untuk menyampaikan apa adanya. Karena testimoni ini adalah sesuatu yang walaupun dalam pengukuhan mungkin sesuatu yang sifatnya rutin. Tapi bagi saya testimoni itu sebagaimana dalam bahasa Arabnya itu syahadah, persaksian. Dan dalam Islam itu ada dua macam syahadah, syahadatul haq wa syahadatul zur. Persaksian yang benar dan persaksian yang bohong. Dan karena saya tidak mau persaksian saya ini syahadatul zur ya. Jadi Pak Rektor ini meletakkan saya pada posisi yang agak-agak bahaya ya. Karena kalau ngomong sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya, itu bisa jatuh ke dalam sesuatu yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim, yaitu menyampaikan persaksian yang tidak benar. Karena itu saya hanya menyampaikan 3 hal saja secara singkat sebagai testimoni saya. Hal-hal yang saya yakini saya tahu ya lumayan tahulah begitu ya. Yang pertama tentang saudara saya Bapak Profesor Dr. Haji Andi Adrus. Asyhadu, saya bersaksi dan bertestimoni bahwa beliau adalah rajulun mu'min, sahihul aqidah, musaqqaful fikr, salimul aqidah, musaqqaful fikr, sahihul jism, wa mustawiyun nafs. Saya tambahkan mustawiyun nafs karena memang kita tidak jarang melihat orang yang musaqqaful fikr tapi mu'wajjun nafs, jadi mentalnya kurang sehat. Beliau ini alhamdulillah akidahnya lurus, pikirannya cerdas, badannya sehat, dan insya Allah mentalnya juga sehat. Itu yang saya saksikan selama bertahun-tahun bersama beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga bersaksi bahwa beliau ini adalah al-ibnul bar lil walid as-salih. Dan kata walid di sini terambil ya, saya maknakan ya, sebagaimana dalam riwayat ada 3 macam orang tua ya. Yang pertama alladzi waladaka,
yang kedua alladzi zawwajaka bintah, dan yang ketiga alladzi 'allamaka wa huwa afdaluhum di dalam sebagian riwayat. Orang tua kita itu ada 3, yang melahirkan kita yaitu bapak ibu kita, yang mengawinkan putrinya kepadamu yaitu mertua kita, dan yang ketiga yang mengajarkan kita. Saya bersaksi insyaallah, mudah-mudahan kita semua sepakat Bapak Ibu ya, bahwa Profesor Dr. Haji Andi Adrus adalah seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya insyaallah. Bil khusus Bapak-bapak Ibu, yang ketiga yaitu allazi 'allamaka. Guru beliau adalah Fadilatul Imamil Akbar, termasuk guru kami yaitu pimpinan Al-Azhar, yang hari ini diletakkan amanahnya pada Profesor Dr. Ahmad Muhammad At-Thayyib. Profesor Dr. Ahmad Muhammad At-Thayyib adalah seorang yang sangat peduli, yang kemana-mana menyuarakan tentang Al-Manhajul Wasati, atau yang hari ini kita baca bersama sebagai teologi wasatiyah. Maka dengan dikukuhkannya putra beliau yaitu Al-Ibnul Azhari, yang telah belajar di Al-Azhar, yang seperti ayahnya yaitu seperti Fadilatul Imamil Akbar, beliau menyuarakan wasatiyah. Maka ini seperti yang kita sering dengar dalam kearifan orang Arab, wa may yusyabih abahu fama zalam. Orang yang meneladani jejak langkah orang tuanya dan gurunya, maka sungguh dia telah bersikap adil. Beliau adalah orang yang berbakti kepada semua orang tuanya, ayah ibunya, mertuanya, dan juga insya Allah kepada gurunya. Yang terakhir Bapak-bapak Saudara, saya pikir kita berbagi kebanggaan. Saya membaca pidato pengukuhan beliau yang tertulis dalam buku yang dibagikan kepada para tamu. Saya baca dari awal ya, sampai akhir. Saya menangkap kehendak kuat ya, yang lahir dari keyakinan dari beliau, saudara saya, sahabat saya, Bapak Profesor Dr. Haji Andi Adrus, bahwa al-manhajul wasati itu adalah halun lil masyakil al-waqi'iyah al-yawm. Bahwa teologi wasatiyah atau cara berpikir wasati adalah solusi bagi beragam ekstremitas yang tumbuh dan berkembang. Lalu beliau tadi menyampaikan, dan inilah yang menurut saya kado untuk kita semua. Beliau menyampaikan satu ayat Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, yang kemudian beliau katakan posisi wasatiyah itu bukan posisi yang pasif, tetapi aktif untuk mencari titik keseimbangan dan mewujudkan keadilan dalam kehidupan. Kita semua setuju dengan itu, hanya ada satu PR-nya. Kalau kata orang di pesantren, faqidus syai' la yu'tihi, yang tidak punya tidak mungkin akan bisa memberi. Bagaimana kita bisa menawarkan ya, teologi wasatiyah yang berbasis pada kecerdasan, kearifan, kedamaian kepada dunia luar, kalau kita di dalam internal umat Islam sampai hari ini tidak habis gontok-gontokan, berselisih, bersengketa, bahkan saling menumpahkan darah. Karena itu amalan bihadzal qaul, kaidah ini, maka mari kita wujudkan secara internal perdamaian, persaudaraan, kolaborasi, sinergi antar umat Islam. Lalu dengan konsolidasi internal itu kita bisa keluar untuk menawarkan hal yang sama. Hal ini juga untuk bangsa kita ya, kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar, yaitu harus dimulai dengan konsolidasi nasional. Kita akur semua dan bersaudara semua. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih saudaraku, akhi Al-Aziz Al-Habib, Profesor Dr. Haji Andi Adrus. Kalau kata orang Mesir, wallah ya akhi inta tastahid. Udah cocok jadi profesor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.